سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus bersama-sama kita hormati Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdul Wasid yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Camat yang kita cintai, Bapak Haji Dr. Andes Hamdani HS MA, kemudian yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan lurah kita yang sangat ganteng, tampan ya, masih muda, energik, sangat visioner ya. Kita harapkan ini nanti ke depan jadi pionir ya, menjadi kebanggaan untuk asetnya Kota Tangerang Selatan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beserta seluruh jajarannya, mulai staf, lalu juga ketua RT, ketua RW ya yang hadir pada malam hari ini. Kemudian lurah hormat yang hadir pada malam hari ini, dari mulai Bapak Haji Aliwarta yang ini memiliki historis yang cukup tidak bisa dilupakan untuk Bakti Jaya ya, sehingga lahirnya Bakti Jaya yang ini juga diartikan adalah Babakan Timur, ada makna seperti itu ya. Lalu Pak Lurah Hormat Bapak Ocin Marjuki, Bapak Dharma Bandoro, kemudian guru kita yang sama-sama kita muliakan, Akhinal Kiram, Bapak Ustadzul Al-Kiram, Kiai Haji Ahmad Hadi SAG, mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Haji Rohadi, orang tua kita, guru kita, kemudian Bapak Ustadz Haji Abdul Basir, Ketua DMI Kecamatan Setu, kemudian hadir Pak Babinsa Pak Amin ya malam hari ini. Tadi saya melihat juga Pak siapa yang menjadi PLT juga kemarin, Pak Madi, mana Pak Madi? Saya selayang pandang sekilas pintas tadi saya melihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah
Kita bersyukur dan bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha tinggi dan yang maha agung, yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Nikmat yang besar, nikmat yang tiada tara bandingnya, nikmat yang banyak, nikmat yang terus-menerus mengalir tak henti-hentinya, tak putus-putusnya siang dan malam. Dan semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang memungkinkan kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bersua, bertemu di tempat yang sederhana namun sangat nyaman menurut saya Pak Lurah ya. Sangat nyaman, kita semakin merapat, semakin hangat ini ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi kausalitas, menjadi sababiah nanti perjumpaan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini ribuan bahkan jutaan malaikat memberikan rahmat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, salam sejahtera semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang tentu saja banyak mengajarkan kepada kita urusan berbangsa, bernegara, kemasyarakatan ya, termasuk kita bisa pada malam hari ini tasyakuran Tangerang Selatan yang ke-13 ya. Ini saja tentu saja kalau kita kait-kaitkan tentu saja banyak belajar dari Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Saya jujur saja merasa gembira, merasa bangga, bukan karena saya mampu. Di hadapan saya guru-guru semua ini. Pak Hamdani, sekalipun beliau camat, beliau pendidik ya, dan sekarang udah sektor kepemerintahan ya. Saya kira tidak salah ya. Kalaupun tersesat di jalan yang benar. Tidak tersesat ya. Bapak Ibu hadirin, pada hari ini kebetulan kita bicara ulang tahun. Saya salah satu bagian dari pendidiknya, ada Pak Guru Said ya. Beliau sudah purna bakti sebagai seorang pendidik ya. Hari ini adalah hari guru nasional ya. Tidak harus kita sebagai seorang guru, kita menjadi bagian yang tak terpisahkan. Bapak Haji Abdul Rasid sebagai ketua DPRD Kota Tangerang, bisa beliau seperti ini juga karena guru kan, punya guru. Pak Camat dan kita semua termasuk Pak Kiai, kita anggap maha guru, beliau juga punya guru ya. Pada hari ini tentu saja kita tidak lupakan, kita ingatkan orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, yang ada satu barisan dengan ayah dan ibu kita. Kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa beradab dan memiliki peradaban, ini karena guru. Ini hari ulang tahunnya pada hari ini, tanggal 25 November tahun 2021. Dan esok pagi ya, tepat usia Tangerang Selatan ya, apabila kita rentang ke belakang, tanggal 26 November tahun 2008 kalau tidak salah Pak Ketua ya, artinya 13 tahun yang lalu. Meskipun usia yang masih relatif muda, tapi saya bangga dengan semboyan moto yang CMR. CMR itu adalah cerdas, modern, dan religius. Sekalipun belum begitu lama, tapi melakukan sebuah akselerasi, sebuah terobosan dan sebuah percepatan yang luar biasa, yang tidak kalah dengan kota-kota yang ada di Banten bahkan di Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kalau kita berbicara tentang syukur, syukur itu bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya berterima kasih kepada Allah. Ini harus penting, harus kita tanamkan dalam diri kita. Imam Ghazali membuat sebuah batasan tentang syukur itu ada 3 segmen, 3 elemen, 3 bagian. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Lalu yang kedua, syukur dengan lisan, dengan ucapan. Dan yang ketiga, syukur kepada Allah dengan perbuatan. Yang pertama, syukur dengan hati.
sederhana, tetapi ini tentu saja dalam pelaksanaannya tidak sederhana. Karena seringkali kita termasuk orang-orang yang telah melakukan sebuah pembohongan hati nurani, tidak merasa berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita merasa orang yang, bukan kadang-kadang, bahkan sering merasa bahwasanya apa yang kesuksesan apapun, sesuatu yang kita raih, seolah-olah dari apa yang kita kerjakan, seolah-olah dari apa yang kita lakukan. Ya, wa ma bikum min nikmatil, apa? Semua yang ada dari kenikmatan yang kita rasakan, fa minallah, dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Harus ada tertanam di hati kita, termasuk kita pada hari ini, pada malam hari ini bisa sampai ke sini. Sejatinya, hakikinya kita bersyukur Allah lah yang mempertemukan kita. Pada malam hari ini pertemuan kita bukan secara kebetulan, tetapi takdir Allah. Semua kehendak Allah. Segala sesuatu yang telah terjadi, segala sesuatu yang sedang terjadi, bahkan sesuatu yang akan terjadi, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang harus kita pahami dan harus kita camkan dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam diri kita semua apapun, kenikmatan apapun yang kita rasakan ini semata-mata dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, syukur lewat lisan, ucapan. Sekurang-kurangnya apabila kita mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu kenikmatan, hanya sederhana, setidak-tidaknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebagai paling sederhana. Ya. Lisan, hati kita mengakui, lisan kita juga mengucapkan. Lalu yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, lalu kita ejawantahkan, kita realisasikan, kita wujudkan nikmat-nikmat Allah itu dengan kebaikan, dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tasyakuran, ini tasyakur bin nikmat, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas usia Tangerang Selatan yang sudah menginjak ke 13 tahun. Kalau tidak salah, dulu sebelum kita menjadi kota Tangerang Selatan, ada upaya-upaya memang kita ingin memisahkan diri karena memang secara real sudah merasa mampu. Dulu ada namanya Cipasera kalau tidak salah ya. Ini adalah cikal bakal yang ingin menjadikan Tangerang Selatan. Ya, oleh karena itu harapan kita tentunya kita ingin Tangerang Selatan sesuai dengan motonya cerdas. Kalau bicara cerdas tentu saja pendidikan, ya, pendidikan yang harus kita utamakan, kita prioritaskan. Alhamdulillah di Bakti Jaya kita sudah punya lembaga selevel tingkat SMP negeri, SMPN 20 kalau tidak salah ya, yang ada di lokasinya, domisilinya ada di Bakti Jaya di Perumahan Permata. Ya, ini satu hal yang sangat membanggakan. Barangkali ada cerita sedikit dulu di Jepang itu Jepang itu meskipun saat ini memang sudah katakan saja negara maju, sempat tahun 45 itu tanggal 6, tanggal 9 dalam catatan sejarah negaranya pernah hancur dengan dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Semua luluh lantang, tidak ada yang tersisa, hancur binasa semua. Lalu ada satu cerita singkat pada saat itu, ada di antara mereka yang dianggap tokoh pemimpin yang mengatakan, ada berapa orang guru yang masih hidup? Ada berapa orang guru yang masih tersisa? Artinya apa? Dengan bermodalkan hanya beberapa orang pendidik, guru, lalu bangkitlah Jepang menjadi sebuah negara yang kemudian meninggalkan negara-negara yang lain. Artinya kalau kita kembalikan kepada motonya
Tangerang Selatan cerdas, cerdas dan pintar. Ya. Terkadang banyak orang yang cerdas tapi tidak pintar. Ini makna konotatif kira-kira begitulah ya. Banyak orang yang pintar ya tapi nggak cerdas juga begitu ya. Kira-kira diterjemahkan aja lah begitu. Lalu modern, saya kira kalau sudah cerdas pasti akan mengikuti satu paket biasanya. Ya tidak akan modern kalau masyarakatnya belum cerdas. Masih banyak misalkan masih buta aksara, belum bisa membaca dan menulis. Ini artinya sebuah ketertinggalan, tapi rasa-rasanya sudah semuanya terbebas dari buta aksara, artinya sudah semuanya bisa membaca ya. Dan insya Allah, lalu yang moto yang ketiga, religius. Saya sangat tenang sekalipun saya tidak dilahirkan di kota Tangerang Selatan, dan apalagi secara jujur kita akui bahwasanya Bakti Jaya Tangerang Selatan masyarakatnya sudah heterogen, sudah majemuk. Ya, kita tidak tahu di bumi mana kita akan dimatikan, sebagaimana kita juga tidak tahu di mana kita dilahirkan. Anggaplah kalau kita meminjam istilah dulu Nabi datang ke Madinah dari Mekah. Mekah itu ya kota mati sebenarnya, tertinggal jauh. Lalu datang Nabi. Maka orang yang datang dari Mekah namanya muhajirin, orang yang pindah. Saya yakin mungkin ada yang dari Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Kita bersatu di sini, di sebuah keluarga. Sebagaimana Nabi mempersatukan muhajirin dan ansor. Ansor artinya orang pribumi, pendatang. Pak Lurah, beberapa tahun yang lalu saya datang ke Bakti Jaya itu tahun 98, artinya termasuk ikut menyaksikan bagaimana lahirnya kota Tangerang Selatan. Itu dulu ada cerita bapak-bapak ibu, saking ada seolah-olah perbedaan terbelah antara pribumi pendatang, masih fanatis. Siapa kamu? Kamu orang mana? Kira-kira begitu. Sampai orang pingsan saja masuk sebutan kesurupan. Itu apa yang ditanyakan? Lu orang mana lu? Artinya setan sama orang sini harus takut gitu. Setan aja harus takut dengan orang sini gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya merasa kita ini begitu bersaudara. Ya, Pak Camat di sini banyak sekali pengajian-pengajian. Rasanya cukup lelah ini, badan terbagi-bagi, dan saya juga insya Allah membantu Pak Lurah, membantu Pak Camat ya. Tapi saya pada sektor yang lain, pada bidang yang lain ya, pada bidang keagamaan ya. Bapak-bapak hadirin sekalian, religi artinya religius, artinya agamis kira-kira begitu. Meskipun barangkali ada beberapa yang non muslim tapi minoritas, dan kita tetap hidup berdampingan tanpa harus bermusuhan ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan, ada dalam satu kaul ulama menyebutkan ada 4 pilar yang membuat sebuah negara itu kokoh dan kuat. 4 pilar itu, yang pertama adalah ulama. Saya sebutkan sebelumnya dulu. Yang kedua adalah agenia, orang kaya. Yang ketiga, fukara juga ada, orang miskin juga ada. Lalu yang keempat, golongan orang yang bodoh. Sebuah negara akan kuat, sebuah kota akan kuat, termasuk Kelurahan Bakti Jaya akan kuat apabila 4 pilar ini bersatu padu. Sesuai dengan moto pada malam hari ini, Tangsel berkolaborasi. Berkolaborasi itu artinya bersatu padu, bekerja sama. Ya, ada bekerja sama, ada bekerja bersama-sama. Ada saatnya kita begitu. Ya. Dan alhamdulillah kita, lagi saya ingat ini tadi memang betul, kita di beberapa RT di sekitar Bakti Jaya ini sudah begitu dinamisnya Pak Camat kan. Ada yang satu RT itu yang calonnya ada 4 orang, ada yang 3 orang. Kelihatannya masyarakat kita benar-benar cerdas, sudah mulai dewasa dalam hal berpolitik. Tapi saya merasa melihat begitu adem ayem, tenteram lah ya. Dan saya juga mendorong pada mereka, siapapun yang akan menjadi yang terpilih sebagai ketua RT ya terbaiklah sebagai yang terbaik ya. Semuanya adalah putra-putra terbaik yang memang punya niat yang baik. Kalau perlu nanti andaikan tidak terpilih, mungkin saja ada di antara teman-teman bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini ikut masuk ke dalam kancah pemilihan ketua RT. Andaikan
saya menyampaikan dalam pertarungan, dalam permainan, ya tentu saja siap menang juga siap kalah, kira-kira begitu. Kadang-kadang siapnya menang aja gitu, kalah nggak siap, itu ya, siap kalah juga. Andaikan belum berkesempatan untuk menjadi ketua RT, bukan berarti lantas niat baik untuk membangun lingkungannya juga terhenti. Ini bisa berkolaborasi juga dengan ketua RT terpilih. Jangan lantas sebaliknya lalu menjadi oposisi, kemudian menjadi lawan begitu ya. Saya yakinnya di Bakti Jaya tidak demikian ya, Pak Ketua Dewan, Pak Camat, ya, Pak Lurah. Saya sangat gembira sekali ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah, yang pertama tadi adalah ulama. Negara akan kuat, sebuah kota akan kuat, sebuah kelurahan akan kuat apabila selama ulama masih mengamalkan ilmunya. Kita bangga sekali masih punya, ini aset bangsa ini. Ada Pak Kiai Haji Ahmad Hadi ya. Kalau preman mati masih banyak gantinya ya. Tapi kalau ulama kiai, gak besok tiba-tiba jadi kiai kalau kata Pak Haji Abdul Basir. Ini mereka cari ilmunya saja berbelas-belas, berpuluh-puluh tahun. Gak apa namanya, nggak instan besok kemudian jadi kiai, nggak begitu ya. Ini adalah sesuatu yang harus kita manfaat, mudah-mudahan ya Pak Kiai, kemudian para ustadz yang lain ya, para guru-guru, terus kita apa namanya berjibaku bahu membahu merapatkan barisan ya, karena kita ini ya masing-masing bagiannya lah ya. Saya pernah menyampaikan di satu kesempatan, kita ini ibarat burung yang terbang satu sayap ya, kata motivasi ya. Bergandeng tangan adalah sebuah kekuatan. Artinya kita ini manusia yang tidak sempurna, maka bekerja sama adalah cara yang sangat bijaksana. Bersatu kita maju, kan begitu ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Jadi yang pertama, selama ulama masih terus mengamalkan ilmunya untuk kebaikan, maka insya Allah ini merupakan sebuah kekuatan sebuah bangsa. Lalu yang kedua, agnia. Agnia ini orang kaya yang dermawan, orang kaya yang pelit ya. Selama orang kaya itu dermawan, seringkali berbaik hati untuk berbagi pada orang-orang yang tentu saja bukan kepada orang yang tidak mampu saja ya. Artinya mungkin untuk kegiatan-kegiatan kemaslahatan, lalu di sana ada para dermawan, para agnia yang ikut bersama-sama mensukseskan sebuah kegiatan. Ini juga akan menjadi sebuah kekuatan. Jangan sebentar-sebentar di kampung kondangan bayi minta duit, mah RT ya. RT dari mana ya? Ya. Artinya ayo ambil peran mungkin yang orang-orang yang katakanlah punya rizki yang secara apa namanya ekonomi dipandang lebih, tapi bukan berarti lantas orang yang secara ekonomi di bawah lantas tidak punya kesempatan untuk berbagi. Kalau orang kaya bersedekah, orang kaya berbagi, memang sudah seharusnya berbagi. Tapi banyak orang-orang yang saja saja, biasa-biasa saja, tetapi memiliki kekayaan hati, kemudian dia mampu memberikan, itu yang luar biasa dan kemuliaan. Ya. Kekuatan kedua itu adalah agnia. Lalu yang ketiga, fuqara, fakir, orang miskin, orang tak mampu. Ya. Ini relatif, kadang-kadang orang yang miskin seperti apa sih? Saya kira sebenarnya ada batasan, tetapi terkadang banyak orang yang sesungguhnya secara ekonomi mampu, tapi antri itu BLT, antri itu bikin surat tanda tidak mampu gitu ya, untuk kepentingan ya. Ya, jadi sepanjang orang yang fakir, orang yang miskin tidak menjual akidahnya, ya, sampai menukarkan agamanya. Ya dengan ekonominya, katakanlah menggadaikan, menjualkan, awas ini banyak diam-diam mungkin saja di antara kita masih ada di sekitar kita para misionaris yang kemudian sasarannya adalah orang yang tidak mampu, dengan memberikan sebungkus super mie misalkan, membagikan sebungkus kue, Pepsodent, sembako dan sebagainya, lalu sedikit demi sedikit orang-orang yang tidak mampu diajak mereka ya untuk masuk ke dalam agama mereka. Nah ini jangan sampai terjadi demikian. Andaikan ada di antara kita yang memang tidak mampu,
Kepakiran kita bergunakan untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang yang teraniaya, doa orang yang fakir adalah doa yang salah satunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, golongan yang keempat adalah golongan jahlunnya, orang yang bodoh. Selama orang bodoh tidak sombong dengan kebodohannya, ada orang bodoh sombong ya. Selama orang bodoh tidak sombong dengan kebodohannya, ya, kemudian dia membuat sebuah fatwa karena kepandaiannya dia bersilat lidah, kepandaiannya dia berbicara, dia menjadi orasi seolah-olah yang diucapkan itu benar, padahal salah, sehingga kita terjebak dalam ucapan-ucapan itu. Ini menjadi sebuah kehancuran, ya. Kemudian para hadirin sekalian, ayo kita berkolaborasi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, dan juga kepada ulil amri yang memerintah. Pemerintah dalam setingkat RT saja sudah pemerintah. Insya Allah sepanjang pemerintahan kita, pemerintahan yang baik, ya bukan yang lalim atau yang zolim, bukan yang tirani, kita ikuti, ya. Sepanjang apa yang disampaikan, yang diberitakan adalah kebaikan, maka wajib kita mengikutinya, ya. Saudara hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dirgahayu untuk ke Tangerang Selatan yang ke-13. Mudah-mudahan dijadikan Tangerang Selatan ini menjadi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tangerang yang adil, makmur, nyaman, kemudian juga sejahtera, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, biridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah. La yashubul khaira illallah. Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Masya Allah. Wa ma kana bikum min ni'matin fa min Allah. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan ardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka. Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ulang tahun Kota Tangerang Selatan yang ke-13. Tangerang Selatan sehat, bangkit, gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hamdani, camat Kecamatan Setu. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Kota Tangerang Selatan yang ke-13. Satu kota yang sangat produktif. Mudah-mudahan ke depan Tangerang Selatan akan semakin lebih baik lagi. Sukses terus untuk Kota Tangerang Selatan, dan kami berharap seluruh elemen masyarakat bisa
berkolaborasi untuk membangun Kota Tangerang Selatan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri, PLT Lurah Bakti Jaya, mengucapkan Dirgahayu Kota Tangerang Selatan yang ke-13. Semoga di usia yang ke-13 ini semakin maju, berkembang, dan tentunya Kota Tangerang Selatan menjadi kota yang sehat, bangkit, dan juga gotong royong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.